Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Nur Sapitri dengan NPM AP 202310226 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Governance Digital yang diampu oleh Bapak Dosen Taufik Harsana, SSOS MAP. Nah, untuk soalnya di sini analisis sebuah web pemerintahan dan hubungkan dengan gambar di bawah ini, di mana electronic government dapat terbentuk atau tercipta atas komponen elektronik administrasi, elektronik partisipasi, dan elektronik service. Nah, dalam implementasi electronic government terdapat 3 komponen utama yang harus diintegrasikan, yaitu elektronik administrasi, elektronik partisipasi, dan elektronik service. Nah, di sini saya menganalisis web pemerintahan DJP online dalam konsep electronic government. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Online adalah platform layanan digital yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah administrasi perpajakan. DJP Online ini merupakan salah satu implementasi e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam layanan pemerintahan, khususnya dalam sistem perpajakan. Nah, electronic government ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi, menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Nah, DJP Online ini mengadopsi ketiga komponen e-government dalam sistem perpajakannya. Nah, yang pertama e-administration dalam DJP Online. Pengertian e-administration adalah penerapan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data serta proses birokrasi. Nah, jadi implementasi dalam DJP Online ini telah mengubah cara kerja sistem perpajakan dengan mengotomatisasi banyak proses administrasi, seperti yang pertama, pendaftaran NPWP secara digital. Masyarakat dapat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP melalui DJP Online tanpa harus datang ke kantor pajak. Nah, proses ini mengurangi birokrasi dan mempercepat registrasi wajib pajak. Yang kedua, pelaporan dan pengelolaan SPT, Surat Pemberitahuan Pajak. Wajib pajak dapat mengisi dan mengajukan SPT tahunan secara elektronik melalui e-filing. Nah, ini mengurangi kebutuhan penggunaan dokumen fisik sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem pajak lainnya. Nah, DJP Online ini terhubung dengan sistem e-faktur, e-billing, dan e-bufot, dan layanan perpajakan lainnya untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Nah, dengan sistem terintegrasi ini, wajib pajak tidak perlu menginput ulang data mereka setiap kali ingin melakukan transaksi perpajakan. Yang keempat, keamanan data pajak. Nah, DJP Online ini menggunakan enkripsi data serta autentikasi multifaktor untuk memastikan keamanan informasi wajib pajak. Nah, nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN diterapkan untuk memastikan validitas transaksi pajak. Nah, jadi dampak positif e-administration dalam DJP Online yang pertama mengurangi antrian di kantor pajak, yang kedua mempercepat proses administrasi perpajakan, yang ketiga meningkatkan akurasi dan transparansi data pajak. Nah, yang selanjutnya e-participation dalam DJP Online. E-participation adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dan layanan publik dengan menggunakan teknologi digital. Implementasi dalam DJP Online ini tidak hanya memberikan layanan administrasi perpajakan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai fitur. Nah, yang pertama, layanan pengaduan dan konsultasi pajak.
DJP Online ini menyediakan layanan kering pajak dan fitur live chat di situs resminya untuk menampung keluhan dan pertanyaan masyarakat. Dan ada pula fasilitas helpdesk online untuk membantu wajib pajak yang mengalami kendala teknis dalam menggunakan layanan DJP online. Nah, yang kedua, sosialisasi dan edukasi pajak digital. DJP Online ini aktif melakukan edukasi perpajakan melalui media sosial, webinar, dan publikasi digital di website resmi mereka. Dan program seperti pajak bertutur digunakan untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, yang ketiga, fitur umpan balik dan survei kepuasan wajib pajak. DJP Online ini menyediakan survei kepuasan layanan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap layanan DJP Online. Nah, feedbacknya ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Dan yang keempat, transparansi pajak melalui akses informasi publik. DJP Online ini menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan perpajakan, laporan realisasi pajak, serta regulasi pajak terbaru yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi mereka. Nah, jadi dampak positif dari e-participation dalam DJP Online ini yang pertama meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem perpajakan, yang kedua membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, dan yang ketiga menyediakan platform komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya e-service dalam DJP Online. E-service adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah secara digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Nah, implementasi dalam DJP Online ini menyediakan berbagai layanan perpajakan digital yang mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Nah, yang pertama, e-filing. Wajib pajak ini dapat melaporkan SPT secara online kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pengisian otomatis untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi formulir pajak. Nah, yang kedua, e-billing. Jadi, sistem pembayaran pajak elektronik yang memungkinkan wajib pajak membuat kode billing secara otomatis untuk membayar pajak melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Nah, yang ketiga, e-faktur. Sistem pembuatan faktur pajak elektronik untuk mendukung transaksi perpajakan secara digital. Nah, jadi wajib pajak badan dapat menggunakan e-faktur ini untuk pencatatan dan pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, yang keempat, layanan pajak digital di aplikasi mobile. DJP Online ini sudah memiliki aplikasi yang memudahkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan dari smartphone. Nah, jadi dampak positif dari e-service DJP Online ini yang pertama mempermudah akses layanan perpajakan, yang kedua mengurangi beban administrasi manual, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan jadi, kesimpulannya, DJP Online ini merupakan contoh implementasi e-government yang sangat baik dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan e-administration, e-participation, dan e-service, platform ini berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem perpajakan. E-administration ini membuat administrasi pajak lebih cepat, akurat, dan aman. E-participation memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam sistem perpajakan melalui konsultasi, edukasi, dan feedback. Dan e-service mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak.
Nah, dengan sistem ini, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. DJP online ini merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.